Assalamualaikum, hai semua, kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Jadi ini tuh kegiatan aku di sore hari ya teman-teman, dan di sini aku itu sebenarnya mau geser-geser lemari di dalam kamar ini. Tapi sebelum aku tuh geser-geser untuk lemari yang ada di dalam kamar, ini aku mau masukin dulu untuk pakaian-pakaian yang barusan aja aku lipat ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku tuh sebenarnya nggak ada pikiran gitu ya mau geser-geser lemari, karena kan aku itu mau ngeletakin rak tempat mukena sama sejadah yang baru selesai dibuat sama Pak suami. Tadinya tuh kan bingung ya letaknya itu nanti mau di mana. Cuman sih memang untuk posisi memang di dalam kamar ini mau ditaruhnya ya kan. Cuman untuk letak-letaknya itu masih belum tahu ya teman-teman di mananya. Jadi sambil ngelipat pakaian, itu tuh sambil ngelirik tuh ya di sekitaran area kamar gitu kan, ngelihat nanti bagusnya di mana ya letakinnya. Nah, adalah ya tuh terbesit di otak aku gitu ya mau taruh di mana. Jadi ya udah gercep tuh ya aku nyelesain untuk lipatan pakaiannya, dan juga selesai dilipat ini langsung aku masukin aja ke lemarinya masing-masing. Awalnya tuh ya teman-teman aku tuh bingung banget mau taruh si rak sajadah sama mukenahnya ini tuh nanti di mana gitu kan. Gak mungkin juga aku taruhnya itu di area ruang TV itu kan, ruang depan itu, karena kan gak mungkin ya kayaknya sejadah ditaruhnya di daerah situ gitu kan, pastinya di dalam kamar lah ya. Dan juga kan aku juga rumahku ini nggak punya ruangan khusus untuk sholat gitu ya, atau juga musola di dalam rumah kan nggak punya ya teman-teman ya. Kalaupun aku juga mau melakukan sholat ya paling ya di dalam kamar ataupun ya di depan TV kadang gitu kan. Jadi kayak bingung banget gitu ya mau taruhnya di mana. Dan lagian tuh ya untuk rumahnya, ukuran rumahnya aku ini emang kecil ya teman-teman, tapi ya sekecil-kecilnya tetap aku syukuri, karena memang ya sekecil-kecilnya aku nggak nyewa gitu ya teman-teman. Itulah yang aku syukuri, walaupun sekecil-kecilnya ini gitu ya masih nggak nyewa. Dan alhamdulillah rumah sendiri ya, walaupun bukan aku yang bangun ya, maksudnya rumah sendiri itu dalam artian ya aku nggak nyewa gitu intinya. Nah terus itu sambil ngelipat itu sambil merenung tuh ya, ngelirik area kamar gitu ya, yang mana yang harus dipindah-pindah, yang diotak-atik gitu kan untuk lemari-lemari yang ada di kamar ini supaya cukup dan pas gitu untuk tempat rak sajadahnya ini. Nah di sini tuh aku lagi coba-coba ya teman-teman. Aku tuh coba-coba dulu geserin ya untuk boxnya Ralin, aku geser ke samping sini kira-kira bagus atau enggak. Dan untuk rak sajadahnya itu aku letakin dulu di situ di samping jendela. Tapi setelah aku lihat-lihat ya, setelah aku lirik-lirik, aku pertimbangkan lagi, kayaknya kurang bagus gitu ya teman-teman. Letaknya itu di samping jendela itu kayak kurang srek aja lah gitu. Nah, di sini aku mulai lagi tuh ya berhayal dan menerka-nerka apakah bagus ditaruh di samping lemari yang tinggi ini ya, lemari baju yang warna hitam ini apakah bagus gitu kan. Cuman PR-nya yaitu untuk lemari pakaian Pak suami yang warna kayu ini itu harus digeser, dan untuk gesernya itu perlu effort banget ya teman-teman, karena kan isinya penuh, dan pastinya lemari kalau isinya penuh itu tuh berat kan ya. Jadi di sini aku tuh akalin aja supaya nggak perlu repot-repot aku ngeluarin semua pakaiannya ataupun separuh dari pakaian Pak suami aku keluarin gitu kan. Nah jadi aku akalin untuk gesernya itu menggunakan keset seperti itu ya teman-teman, yang seperti teman-teman lihat di video itu tadi. Aku minta bantu sama Ralin untuk sorong masukin kesetnya itu ke dalam, ke bawah maksudnya ya, ke bawah lemarinya, dan mulai aku geser. Dengan mudahnya dia tergeser tanpa ngerasa berat banget juga gitu kan, karena licin, karena ada kesetnya. Dan tadi juga pas setelah letaknya itu pas, nah aku minta tolong lagi tuh sama si Ralin untuk narik lagi si keset yang ada di bawah lemari itu tadi, dan akhirnya bisa deh tergeser gitu ya teman-teman dengan mudah untuk si lemarinya. Nah di sini untuk bagian kosong inilah nanti yang mau aku letakin si rak sajadahnya ini.
Dan itu tadi aku bersihin juga untuk debu-debunya karena ada debu-debu sedikit di lantainya. Aku menggunakan vakum aja. Terus di sini aku mulai letakin tuh ya untuk rak sajadahnya dan juga keranjang yang warna hijau itu. Nah, keranjang itu fungsinya untuk naruh perselimutan ataupun juga kayak apa ya, kayak spray-spray gitu loh teman-teman, yang nggak muat ditaruh di dalam lemari gitu kan. Jadi aku taruhnya di situ ngeletakinnya. Nah, setelah aku lirik-lirik, setelah aku pandang-pandang, ternyata kayaknya ya lumayan pas lah ya kalau letaknya itu di situ gitu untuk rak sajadahnya. Jadi fix untuk rak sajadahnya aku taruhnya di situ aja. Nah, terus lanjut ya teman-teman. Jadi karena pula ya. Ya pokoknya maklumin aja lah ya teman-teman untuk kata-katanya aku ini yang terkadang yang berlepot-lepotan gitu ya, belepotan untuk penjelasan dalam perkataanku di video ini, jadi mohon dimaklumi aja lah ya. Nah, setelah aku tuh cocok gitu ya sama letaknya di situ, jadi di sini aku lanjut lagi untuk meletakin barang-barang yang tadi aku singkirin yang memang letaknya itu ada di atas lemari Pak suami ini, seperti ya per make up-an dan lain sebagainya. Ini aku susun-susun kembali. Dan juga untuk boxnya Ralin juga aku taruhnya di area sini aja karena memang mau ditaruh kemana lagi gitu ya, karena memang yang ruangannya emang udah nggak muat lagi gitu ya, mau ditaruh kemana-mana. Jadi ya udah untuk boxnya ditaruh di sini aja. Atau juga menurut aku aman juga, nggak yang terlalu menghalangi apapun. Jadi ya udah disitulah ya untuk letak si boxnya. Dan juga untuk letak kacanya itu aku pindahin ya teman-teman. Awalnya itu kan aku letakin dan aku diriin aja bersandar di atas boxnya Ralin itu. Cuman mau aku taruh di situ lagi tadinya ya, mau ditaruh di atas box lagi kan. Tapi dengan posisi dianya itu membelakangi bola lampu. Jadi alhasil kalau ngaca nggak jelas tuh yang lihat muka ya teman-teman, gelap gitu jadinya. Jadi alhasil ya udah, untuk kacanya aku taruh di dinding aja. Tadi aku paku gitu ya sisi kanan, kiri dan bawahnya supaya nggak jatuh gitu untuk si kacanya. Dan ya udah aku taruhnya di situ aja. Karena menurut aku kalau di situ kalau pas lagi malam untuk berkaca itu nggak menghalangi bola lampunya gitu ya. Dan kalau siang ada sinar dari jendela gitu teman-teman. Jadi ya alhasil kalau buat ngaca untuk posisi kacanya di situ itu tuh pas banget gitu, jelas terlihat ke muka gitu ya. Untuk kacanya diletakin di situ. Nah, lanjut ini untuk mukenahnya udah aku susun tuh ya di raknya dan juga sajadahnya. Dan untuk rak atasnya itu emang sengaja Pak suami buatin supaya bisa naruh kayak Iqra dan juga si Yasin tadi kan, buku Yasin. Nah, itu nanti mau aku taruh juga sama Quran ya. Cuman karena berhubung di sini aku belum boleh megang Quran karena lagi berhalangan, jadi makanya aku skip dulu untuk mindahin si Qurannya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini tadi kan aku ada nyingkirin tuh ya untuk pergantungan pakaian ini yang letaknya tadinya itu di boxnya Ralin itu. Nah, di sini aku mau pindahin aja ke bagian belakang pintu kamar supaya agak rapian, kayak nggak terlihat gitu ya teman-teman. Karena gunanya untuk gantungan ini tuh kayak gantung-gantung jaket-jaket yang baru dipakai sebentar, ataupun juga celana atau jilbab yang baru dipakai sebentar, nggak mungkin ya dicuci langsung gitu kan. Jadi makanya digantung lah gitu ya di situ, nanti sewaktu-waktu pas mau pergi atau mau dipakai lagi ya langsung diambil aja, karena kan memang nggak yang kotor ya kan karena dipakai sebentar. Jadi makanya untuk pergantung-gantungannya ini aku letakin di belakang pintu kamar aja seperti itu. Jadi kayak lebih rapian gitu ya, kayak nggak terlihat gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk gantungan yang satunya ini aku biarin aja dulu di sini. Dan ini tuh untuk gantung kayak jilbab 1-2, dalaman jilbab dan juga perpendengan Ralin sama Pak suami. Udah di situ aja lah letaknya, nggak apa-apa. Nah, terus lanjut setelah tadi geser-geser ya, terus ini tuh kayak agak berdebu gitu ya teman-teman untuk bagian kasur. Salahnya juga tadi untuk kasurnya nggak aku lipat dulu, harusnya dilipat dulu tadi kan, tapi ya sudah lah ya, udah terlanjur. Jadi ini tuh untuk kasurnya aku kebas-kebas aja menggunakan sapu lidi khusus yang memang untuk ngebas-ngebas si kasurnya aku. Nah, setelah dikebas-kebas baru deh ini tuh lanjut untuk nyapu seluruh lantai kamar. Dan tadi juga ya teman-teman untuk nyapunya itu sebenarnya aku terusin langsung ke area dapur, cuman memang pas nyapu di area dapur itu nggak aku record gitu. Nah, terus di sini lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya setelah beres tuh ya di bagian kamar.
Ini aku beralih lagi ke bagian dapur karena memang cucian piring aku tuh belum aku cuci ya teman-teman tadinya. Jadi ini tuh habis sisa makan di siang hari gitu. Biasanya memang untuk makan siang hari itu jadwalnya memang nyucinya itu di sore hari kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini aku mau cuci. Tapi sebelum mencuci juga ini aku susun-susun dulu untuk perpiringan yang udah bersih, yang udah kering, yang udah tiis, yang ada di keranjang penisan piring tadi. Nah ini tuh juga ya teman-teman, sebenarnya pas di saat aku nyuciin perpiringan ini tuh pas banget sama orang lagi azan maghrib di masjid gitu. Cuman karena berhubung aku itu lagi nggak bisa ngejalanin sholat, ya udah akhirnya aku terusin aja sama pekerjaan rumahnya aku yang belum aku kerjakan seperti nyuci piring dan lain sebagainya ini. Nah kalau nanti misalnya udah selesai semua pekerjaan beres-beresnya di dapur, nah terus baru deh aku lanjut mandi dulu dan lanjut masak lagi untuk makan malam. Soalnya tuh ya lumayan juga ya teman-teman memakan waktu pas di saat aku geser-geser tadi kan di bagian kamar. Dan lagian juga waktu geser-geser itu aku mulainya emang udah sore banget, sekitar setengah limaan atau jam 5 gitu ya tadinya. Aku baru mulai juga gitu kan untuk geser-geser di bagian kamar. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya selesainya sekitar jam 6-an gitu. Dan akhirnya juga ya untuk ngeberesin bagian dapur akhirnya senja gitu ya teman-teman. Cuman ya nggak masalah juga sih karena kan aku lagi nggak bisa ngejalanin sholat. Jadi ya udah aku terusin aja untuk berberes di bagian dapur seperti ini. Nah ini alhamdulillah untuk nyuci piringnya yang lumayan banyak udah selesai. Terus aku lanjut mandi dan di sini aku lanjut mau masak. Nah ini untuk masakan makan malamnya simple aja sesuai request Pak suami, minta dibuatin nasi goreng. Jadi aku gercep aja buatin karena memang Pak suami biasanya nggak makan nasi ya teman-teman. Jadi karena berhubung Pak suami itu mintanya nasi goreng, jadi ya udah aku gercep lah, senang banget Pak suami mau makan nasi malam ini gitu kan. Nah ini untuk yang pertama aku goreng itu dadar telur untuk lauknya nanti. Nah terus di sini mulai aku masak untuk bumbu nasi gorengnya. Jadi ini tadi aku ulek aja bawang merah, bawang putih sama sedikit kemiri yang aku ulek menggunakan garam. Udah langsung aku oseng-oseng aja sampai bumbunya ini harum, wangi dan mateng gitu, barulah dimasukin untuk si nasinya. Pokoknya nasi goreng pada umumnya yang biasa-biasa aja ya teman-teman, karena aku juga nggak bisa buat masakan yang terlalu spesial-spesial gitu. Jadi yang seada-adanya aja, dan ya alhamdulillah walaupun seadanya dan sederhana, tapi anak sama suami itu selalu suka sama masakannya aku. Nah, di sini setelah bumbunya itu udah benar-benar matang, barulah aku masukin untuk nasinya. Terus di sini juga aku tambahin penyedap. Terus juga untuk sausnya aku pakai raja rasa dan juga sedikit kecap ikan dan sedikit kecap manis. Udah sesimpel itu, diaduk-aduk lagi sampai rata dan sampai benar-benar nasinya ini mateng gitu, barulah aku angkat. Oh ya, sebenarnya di sini juga aku ada ngerebus sayuran untuk Pak suami ya teman-teman. Cuman memang aku nggak record karena cuman ngerebus tok aja ya, rebus biasa aja lah gitu. Nah ini alhamdulillah untuk nasi gorengnya udah mateng dan ini aku tambahin beberapa potongan timun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang udah menonton terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.